Bayangkan, sebuah negeri dengan lebih dari 270 juta jiwa. Negeri yang disebut sebagai demokrasi terbesar di Asia Tenggara, di mana suara rakyat diyakini menentukan arah bangsa. Tapi di balik pesta demokrasi yang riuh, ada pertanyaan yang menggantung. Benarkah kekuasaan ada di tangan rakyat, atau justru berputar dalam lingkaran darah dan keluarga? Kisah ini berawal dari seorang pemimpin, Presiden Joko Widodo. Ia bukan hanya bapak bangsa, tapi juga ayah, mertua, dan paman dari para politisi baru. Lihatlah putranya, Gibran Rakabuming, dari wali kota Solo, melesat menjadi calon wakil presiden. Menantunya, Bobi Nasution, memegang kendali Medan. Kaisang, sang bungsu, tiba-tiba memimpin partai PSI. Lalu, tibalah sebuah momen yang mengubah segalanya. Di Mahkamah Konstitusi, aturan usia calon wakil presiden yang sebelumnya ketat mendadak berubah. Putusan itu membuka jalan bagi Gibran, dan yang mengetok palu adalah Hakim Anwar Usman, paman Gibran sendiri. Sejak itu badai kritik tak terbendung. Para akademisi, aktivis dan masyarakat sipil bersuara lantang. Inilah politik dinasti. Mereka khawatir demokrasi berubah jadi panggung keluarga, di mana aturan bisa dilipat, hukum dibengkokkan, hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Apa akibatnya? Kepercayaan publik mulai retak. Rakyat bertanya-tanya, masih adilkah hukum kita? Lawan-lawan politik bersuara, ini kemunduran demokrasi. Bahkan laporan dilayangkan ke KPK, meski akhirnya banyak yang surut di tengah jalan. Tapi di sisi lain ada yang membela. Bukankah semua ini melalui pemilu? Bukankah rakyat yang memilih? Dan Jokowi pun berargumen, rakyatlah yang menentukan, bukan dia. Namun, di sanubari banyak orang, rasa tidak adil itu tetap mengendap. Karena ini bukan cuma soal hukum, tapi soal moral, etika, dan masa depan demokrasi kita. Kini cerita dinasti politik ini masih berlanjut. Akankah ia tercatat sebagai strategi sah dalam demokrasi, atau justru menjadi titik balik saat kekuasaan hanya berputar di antara segelintir nama? Pada akhirnya, sejarah akan mencatat, dan rakyatlah kita semua yang akan menjawab, apakah demokrasi Indonesia sedang menguat atau justru melemah? Demokrasi bukan hanya tentang pesta pilihan rakyat, tetapi tentang keadilan, integritas, dan kepercayaan. Kisah yang kita saksikan ini meninggalkan satu pertanyaan mendasar yang akan menentukan masa depan bangsa. Apakah kekuasaan kita masih untuk rakyat atau sudah beralih untuk dinasti? Ketika aturan dilenturkan dan jalur cepat dibuka untuk darah sendiri, yang terkikis bukan hanya hukum, tetapi fondasi kepercayaan publik. Kita mungkin berbeda pandangan, tetapi satu hal yang pasti, masa depan demokrasi Indonesia ada di tangan kita. Di pundak kita lah tanggung jawab untuk memastikan bahwa suara rakyat tetap lebih nyaring daripada kepentingan segelintir keluarga. Sejarah tidak hanya ditulis oleh yang berkuasa hari ini, tetapi oleh keberanian kita untuk bertanya dan memilih jalan yang benar. Pertahankan demokrasi, jaga kedaulatan rakyat.